Pertanyaannya satu, zikir apa yang dikerjakan oleh Nabi? Kan antara subuh, pada subuh sampai ke syuruk kan zikir. Zikirnya apa yang dikerjakan? Apakah kalimat thayyibah ataukah yang lain? Kita bahas. Yang kedua, selesai sholat kemudian duduk. Apakah duduknya di tempat dia sholat? Atau boleh pindah ke tempat lain? Yang penting di area masjid. Ya, misal antum sholat di posisi yang sebelah kanan di sana. Tiba-tiba setelah itu nggak ada mushaf, pengen baca Quran, mushafnya di sana. Apakah boleh pindah ke sana? Atau kalau pindah gugur ininya? Awas, hati-hati dilihat. Mau pindah, aduh takut gak dapat haji. Mau pindah, aduh takut umrah. Di situ aja gitu kan. Pas tiba-tiba ada cleaning service, Pak, maaf Pak, sebentar geser dulu. Maaf ya, haji dan umrah. Nah, itu kita lihat tuh seperti apa memahaminya. Karena ada yang menafsirkan gak boleh pindah di situ, gitu. Ya, nanti kita lihat apakah benar harus di situ saja atau boleh berpindah. Kalau boleh berpindah, apa dalilnya? Kalau memahami di situ saja, bagaimana keadaannya? Paham? Nah, jadi ini satu, dua, dan kasus yang terakhir, Ustadz, bagaimana kalau keluar masjid untuk kebutuhan hajat yang darurat? Pengen ke toilet kan? Ya, memang nggak di rumah, di masjid ada toilet. Begitu mau keluar, ke toilet dulu. Ya, ingat haji dan umrah, haji dan umrah. Dia tahan-tahan, kan? Ya, syuruknya dapat, sakitnya juga dapat, gitu kan? Nah, itu seperti itu bagaimana kemudian solusi hukumnya. Nah, kita bahas pelan-pelan. Di dalam Al-Quran disebutkan beberapa aktivitas yang mampu mendekatkan dan mengingatkan kita dengan Allah, dan langsung disebut dengan zikir. Dan ini pun dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Yang pertama ditemukan di Quran surah keempat ayat 103, paling kanan pertengahan. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di amalan sunnah pasca salat berzikir, zikir dulu. Bisa Anda kerjakan kalau buru-buru ya sambil berdiri berjalan. Jadi waktu umum ya. Misalnya ini Anda sudah sholat zuhur nih, harus ke kantor, ya dikejar-kejar langsung berangkat lagi. Tapi kan Anda buru-buru keluar pun kan tidak mengganggu Anda untuk mengucapkan kalimat-kalimat zikir. Misalnya apa? Nabi mengamalkan pasca sholat hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 571. Setiap selesai sholat Nabi mengatakan, perhatikan kalimatnya, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Apa Anda nggak bisa sambil keluar mengucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah? Ini kata Al-Quran, sesibuk apapun Anda, begitu selesai sholat apa nggak bisa sambil jalan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah? Daripada Anda keluar membicarakan sesuatu yang tidak penting, bahkan nggak berkata apa-apa, jalan aja, mendingan pakai zikir kan? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis Muslim, nomor hadis 573. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Anda misalnya nggak terlampau sibuk, silahkan sambil duduk. Konteks tadi setelah selesai menunaikan salat subuh, antum pengen berzikir dulu, maka jenis zikir yang pertama adalah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah. Bisa sifatnya istighfar. Ini dalilnya. Ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini yang paling singkat. Mau yang agak panjang, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Silakan. Ya, kalau mau yang paling singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sambungkan Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Tambah lagi dengan kalimat-kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mau ditambahkan yang lebih lengkap ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Singkatnya kalimat tauhid. Nah, ini masuk dalam kategori kalimat thayyibah. Ini dalilnya yang ini. Hadis Muslim, wal hadis 573. Boleh selesai menunaikan subuh, salam ke kanan dan ke kiri, antum mulai berzikir dengan kalimat thayyibah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau kalau mau singkat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kan? Baik, teman-teman, ingat baik-baik ya.
Karena zikir itu definisinya segala aktivitas yang membuat kita dekat dan ingat kepada Allah. Jadi ketika mengucapkan kalimat ini bukan sekedar diucapkan di lisan. Kalau cuma diucapkan, jangankan antum, anak-anak antum yang 5 tahun, 4 tahun belum balik pun bisa. Apa bedanya bacaan antum dengan bacaan mereka? Sambil ingat Allah, sambil diingat. Astagfirullah. Apa artinya astagfirullah? Ya Allah, ampuni saya minta ampun. Ada dosa yang dilakukan, dosanya disebut dengan dzambun. Sifat Allah yang mengampuni disebut Ghafir. Ghafir. Muncul surat ke-40 namanya surat Ghafir. Baca ayat yang ketiga, kata Ghafir disandingkan dengan dzambun. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Allah punya sifat Ghafir. Ghafir pemilik ghafar, ampunan. Allah mengampuni orang berbuat dosa. Kalau Anda pengen minta ampun, ucapkan astagfirullah. Istighfar itu permohonannya. Istighfar permohonan ampun, ucapannya astagfirullah. Ampunannya ghafara, ghufran. Yang punya ampunan ghafir. Kata Allah, saya ghafir. Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi. Minta ampun, hei yang punya dosa, minta ampun kepada saya. Ketika engkau minta, saya akan ampuni. Saya tanya pada antum, siapa yang gak punya dosa? Yuk angkat tangan. Ayo gak usah malu, angkat aja, saya pulang. Jadi kalau gak punya dosa, bersih kan? Nah, kalau Anda merasa banyak dosa, diberi peluang habis sholat, istighfar. Makanya ketika istighfar, jika cuma diucapkan, coba rasakan punya dosa apa sampai hari itu, dosa apa. Jadi begitu selesai subuh, ingat dosa pada orang tua, dosa pada pasangan, suami pada istri, istri pada suami, dosa pada anak-anak. Anak-anak orang lain aja yang gak punya mobil, gak punya motor, bisa mendidik anaknya hafal Quran, sholatnya bagus. Masa antum udah banyak fasilitas ke masjid? Enggak, jemaah enggak, bangun terlambat. Antum kurang apa lagi untuk mendidik anak dengan baik? Maka istighfari. Jangan-jangan anak itu nggak soleh bukan karena dia nggak mampu, karena antum nggak bimbing. Makanya antum akan ditanya tuh, jangan dikira mudah punya titipan anak. Jangan dikira mudah, antum akan ditanya. Kenapa ini nggak sholat? Nanti akan ada terjadi di hari kiamat, ini sahih riwayatnya, akan terjadi di hari kiamat. Nanti ada orang tua hampir ke surga, anaknya mau ke neraka, dan dia menyatakan keberatan di hadapan Allah. Begitu menyatakan keberatan, ternyata dosanya dosa orang tua. Anak itu tuh nggak menyembah Allah dengan baik karena dosa orang tuanya. Maka tertukarlah anaknya ke surga, orang tuanya ke neraka. Hati-hati. Dan ada juga yang terbalik. Orang tua ke neraka, anaknya mau ke surga. Orang tua menyatakan keberatan kepada Allah. Dan nanti kejadiannya sangat luar biasa. Nanti lain waktu kita akan bahas. Cukuplah ada banyak keterangan dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya Nabi, Rasul bahkan punya anak. Ada yang suami, istrinya nggak taat. Ada yang istrinya solihah, suaminya enggak. Seperti Asia dengan Fir'aun. Ada yang suaminya bagus, istrinya enggak. Banyak, seperti Lut dengan istrinya. Ada yang bapak, anak dengan istri nggak taat, seperti Nuh. Itu bukan dongeng, itu kisah disampaikan supaya kita bisa hati-hati. Seakan-akan Allah mengatakan begini, cukup aja orang-orang masa lalu begini, kalian jangan begitu. Saya buka kisah seperti ini supaya keluarga kalian selamat. Makanya istighfarin. Istighfar, sambil istighfar, lumayan tuh. Begitu istighfar, dosa diampuni. Belajar nangis lah, kalau istighfar tuh belajar nangis. Gak bisa nangis. Gak bisa nangis, besoknya nangis. Gak bisa nangis juga, tangisi diri Anda yang belum bisa menangis. Bismillah. Ingat mungkin saat itu diwafatkan oleh Allah. Ingat. Bagaimana kalau saat itu wafat, anak Anda belum baik, istri Anda belum baik, dan Anda akan dihisab dalam keadaan sesuatu yang belum sempurna dalam kehidupan.